Ya pemirsa, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Mohair Pakana menilai pemerintah perlu serius dengan penanganan pengendalian tembakau di Indonesia. Dirinya beranggapan bonus demografi di Indonesia bisa terancam jika prevalensi perokok generasi muda tidak dikendalikan saat ini. Berikut pernyataan selengkapnya. Tentang pengendalian tembakau ini, sebenarnya pemerintah itu sudah membuat berbagai macam regulasi ya. Aturan, kemudian di tingkat menteri, di tingkat daerah juga sudah cukup bagus ya. Hanya memang perlu kita kawal, kita perlu advokasi terus karena soal tembakau ini banyak pihak yang berkepentingan, banyak pemilik modal, industri kakap di bidang yang bergerak di industri rokok. Ini jelas berkepentingan melakukan negosiasi, malah lebih galak lagi, dan bisa jadi ini masuk angin. Karena itu Koalisi Nasional ingin mendampingi pemerintah mempertahankan berbagai regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya adalah tentang Perpres nomor 18 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 17 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional RPJM, Rencana Pembangunan Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Nah, di bab 4 tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia dan daya saing, saya baca tuntas beberapa kali, itu sangat jelas arah pengendalian tembakau yang dilakukan pemerintah. Misalnya soal mengurangi prevalensi bagi anak remaja, karena selama ini remaja-remaja kita ini semakin banyak yang mengkonsumsi rokok, terpapar rokok gitulah. Nah, semakin banyak. Nah, ini akan mengancam bonus demografi ke depan. Bagaimanapun dari sisi kesehatan, ini rokok terutama bagi anak-anak ini bagi membahayakan masa depan kita. Jadi percuma kita bicara bonus demografi kalau kita tidak mengendalikan rokok ini. Dan di RPJMN yang dibuat oleh pemerintah itu sudah tercantum hal tersebut. Kemudian yang menarik adalah di RPJMN ini juga tercantum adalah pelarangan total iklan rokok di media sosial terutama. Dan kebanyakan media sosial itu memberi efek yang luar biasa. Kalau tingkat iklan rokok sangat tinggi di media sosial, itu akan punya korelasi positif dengan tingkat konsumsi rokok bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu disurvei, remaja terutama, disurvei dari mana Anda mengetahui rokok, selain tentu dengan teman-temannya, komunitasnya, juga dari iklan-iklan rokok. Dan di RPJMN ini sudah sangat dicantumkan. Kemudian pelarangan pembesaran, misalnya foto-foto pelarangan rokok. Selama ini kan di setiap bungkus rokok itu masih malu ya, masih ini. Nah, ini sudah dijelaskan di RPJMN. Artinya Forum Koalisi Nasional ini berharap kita mendampingi pemerintah, menemani pemerintah supaya jangan sampai pemerintah masuk angin karena negosiasi, lobby-lobby pemilik modal, pemilik industri, justru mereka lah yang kaya terhadap industri rokok ini. Justru yang dieksploitasi itu adalah konsumen rokok, terutama yang miskin, remaja, kemudian juga buruh rokok yang saya sudah pernah hitung ya, teman-teman pernah hitung bahwa buruh rokok itu, industri rokok itu tingkat sangat rendah, gajinya sangat rendah dibanding pemilik di level atas ya, direksi, komisaris, sangat luar biasa tinggi gajinya dibanding mereka yang sebagai industri. Dan juga buruh-buruh tembakau itu di bawah UMR. Coba lihat, kita lihat riset bagaimana di Kudus ya, di Kediri atau di di Jember, tingkat penghasilan atau pendapatan buruh tembakau itu sangat rendah.
Justru yang kaya itu adalah tengkulak dan pedagang, kemudian di atasnya adalah industri rokok. Ini adalah sebuah ketidakadilan harus diselesaikan dan harus saya sebut selesaikan, dan pemerintah harus ditemani, jangan sampai masuk angin. Saya kira demikian.